Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ilahi antal maqsudi wa ridhaka matlubi wa ufawwidu amri illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aminin doa saya ya. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahid lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa basirna muballighna ila mi'atin wa isrina sanatan fallahu khairun hafidhan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Muhammadur Rasulullah awanum baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwah fillah, segenap dewan guru yang saya muliakan, SMK Kesehatan Letters Indonesia 2, juga siswa dan siswi wabil khususnya yang memang ini adalah kegiatan untuk kalian semua dalam kegiatan studi Islam Ramadan, ada di dalam Sanlat Ramadan. Jangan lupa selalu catat materi yang memang diberikan oleh guru-guru kalian. Baik ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang adalah temanya dengan judul nilai puasa dan akhlakul karimah. Baik ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam atau amal daripada anak Adam adalah untuknya sendiri kecuali puasa. Maka sesungguhnya kata Nabi, puasa itu adalah untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai daripada puasa tersebut dalam Jubadatul Wa'izin dijelaskan juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh nilai puasa ya. Kemudian diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap jam dari bulan Ramadan ya memerdekakan 600.000 budak, yaitu orang-orang yang seharusnya disiksa di neraka, sampai pada malam Lailatul Qadar. Dan pada malam Lailatul Qadar dia memerdekakan sebanyak orang yang telah dimerdekakan sejak permulaan bulan Ramadan. Dan pada hari raya Idul Fitri dia memerdekakan sebanyak orang yang telah dimerdekakan sejenak dari permulaan bulan sampai hari raya Idul Fitri. Maksudnya apa? Maksudnya kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW dimerdekakan yang namanya dosa. Kita merdeka. Ikhwana fillah. Artinya apa? Allah benar-benar berikan kita curahan rahmat. Allah benar-benar berikan kita ampunan. Allah betul-betul berikan kita keberkahan di mana bulan mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Daripada Jabir meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, idza kana akhiru lailatam mir Ramadan, apabila malam terakhir dari bulan Ramadan telah tiba, bakatis samawati wal ar, semua langit dan bumi, wal malaika, dan semua para malaikat, musibatan, menangis. Jadi kalau misalkan nanti nih akhir bulan Ramadan ya, langit dan bumi beserta semua para malaikat itu nangis. Kenapa dia menangis? Li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam, karena musibah
yang menimpa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah ayyamu musibah hiya. Ditanya kepada beliau, ya Rasulullah, musibah apakah itu? Qala alaihi salatu wassalam, dhahaba Ramadhan fa innad du'awati fihi mustajabatun was sadaqati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa itu tadi musibahnya? Yaitu kepergian bulan suci Ramadan. Tuh, yang pertama kepergian bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya doa-doa di dalam bulan Ramadan itu dikabul sama Allah. Dan sedekah-sedekah diterima. Wal hasanati mudha'afatun wal adaba fadfu madfu'ah, katanya. Kemudian kebaikan-kebaikan pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan azab pun ditolak, tuh katanya. Ada berapa tadi? Duh, nilai puasa tuh, ya, nilai puasa yang ada di bulan suci Ramadan. Yang pertama tuh tadi, ya, langit dan bumi menangis beserta malaikatnya pun ikut menangis. Kenapa ya Rasul mereka menangis? Yang pertama adalah kepergian bulan Ramadan. Itu musibahnya. Kemudian kenapa kepergian bulan Ramadan mereka sedihkan? Karena apa? Karena banyak doa yang mustajabah. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya pun diterima di bulan suci Ramadan. Semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab ditolak. Makanya itu nilai daripada kita puasa di bulan suci Ramadan. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang memiliki 4 wajah. Tuh. Jarak dari satu wajah ke wajah yang lainnya sejauh perjalanan 1000 tahun, Masya Allah. Dengan satu wajahnya dia bersujud sampai pada hari kiamat seraya berkata dalam sujudnya, Maha suci engkau, alangkah besarnya keindahanmu. Dengan satu wajahnya lain dia memandang ke neraka jahanam. Jadi wajah yang pertama tadi bertasbih kepada Allah, memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajah yang kedua, ya, dia memandang ke neraka jahanam seraya berkata, celakalah bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya, kata si wajah yang kedua, malaikat nih. Dan wajah yang satunya, wajah yang ketiga, dia memandang ke surga dan seraya berkata, sesungguh beruntunglah bagi orang yang memasukinya, masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah yang keempat daripada malaikat tersebut, ia memandang ke arsy-Nya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, dan seraya berkata si malaikat ini, ya Tuhanku, berilah rahmat dan janganlah engkau menyiksa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Daripada siapa? Daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kita didoain sama malaikat yang puasa. Ya, maka jangan tinggalin puasa Ramadan. Ya, kita harus peduli bagaimana kita beribadah di bulan suci Ramadan, wabil khusus ibadah yang wajib yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, jahratul riyad. Ikhwan fillah, selanjutnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat pencatat amal-amal mulia. Siapa dia malaikat pencatat amal mulia? Yaitu malaikat kiramal katibin. Dalam bulan Ramadan agar mereka menulis nih, kata Allah nih, Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin untuk apa? Untuk mencatat atau menulis segala kebaikan pada umat daripada umat Nabi Muhammad. Jadi malaikat pencatat amal mulia kiramal katibin, ya, dia diperintahkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan untuk apa? Untuk mencatat segala amal kebaikan daripada umat Nabi Muhammad. Kita nih umat Nabi Muhammad SAW, dan tidak menulis keburukan-keburukan atas mereka, dan serta menghapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Masya Allah. Ditegaskan lagi dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, katanya. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh dengan keikhlasan karena Allah taala, maka diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Gitu.
Ya, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kategori orang berpuasa itu ada 3. Catat nih ya, ada 3. Yang pertama adalah shaumul awam, puasanya orang-orang yang awam. Maksudnya apa puasanya orang-orang yang awam? Yaitu puasanya hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus saja. Yang kedua adalah shaumul khawas, di mana puasa daripada orang-orang yang khusus. Puasa orang-orang khusus maksudnya apa? Dia puasa bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus semata, tapi menahan daripada hal yang membatalkan pahala puasa. Apa yang dia tahan? Dia jaga yang namanya matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga lisannya daripada perkataan-perkataan yang mengandung dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia jaga? Dia tidak mengomongin orang, tidak gibah, tidak fitnah, kemudian juga dia tidak menggunjing, mencela orang dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya apalagi yang ia jaga? Yang ia jaga adalah telinganya. Diusahakan telinga ini tidak mendengar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan yang baik-baik saja, yaitu mendengarkan murotal Quran, mendengarkan sholawat yang emang rutin ada banyak di YouTube, tinggal di setel aja, kan begitu modelnya ya. Iya. Kemudian apa? Menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal yang diharamkan oleh Allah, yang mengandung dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsatu asya tuhbitus saum." Ada 5 perkara yang akan menghapus pahala puasa. Nih, ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa. Jadi hanya dapat, yaitu saumul awam, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Apa yang pertama? Al-kadzibu. Al-kadzibu, berbohong. Nah, itu hindarkan, jangan sampai kita dalam berpuasa ini berbohong. Yang kedua, al-ghibatu, gibah, ngomongin orang, itu juga tidak boleh. Wan namimatu, adu domba. Jangan kita saling menggosok-gosok, menggesek-gesek orang biar pada bertikai, biar pada marah-marahan, biar pada pada selek-selekan gitu modelnya. Wal yaminu, sumpah palsu ya. Kemudian wan nazru bisyahwat, memandang dengan syahwat, ini juga membatalkan pahala puasa. Media handphone ini nih luar biasa saudara ya, sikapi dengan baik bulan Ramadan ini. Nilai puasa kita bagaimana biar betul-betul bernilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akses daripada sosial media yang isinya video ataupun gambar yang sampai menumbuhkan syahwat kita, itu hindarkan dulu dah ya, yang insya Allah mudah-mudahan kita bernilai amal ibadah puasa kita. Kemudian yang ketiga kategori orang yang berpuasa ada shaumul khawasil khawas. Tadi yang pertama shaumul awam, puasa di mana puasanya orang-orang awam, dan yang kedua ada shaumul khawas, puasa orang khusus di mana dia jaga semuanya dari hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah shaumul khawasil khawas, di mana puasanya orang khusus yang istimewa. Ini tingkatan para nabi, tingkatan para rasul, tingkatan para wali-wali Allah. Bukan saja menghindarkan, menjaga hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa, tapi orang-orang seperti ini betul-betul meninggalkan segala urusan dunia yang fokus terhadap urusan akhirat. Mudah-mudahan kita di antara salah satunya yang kedua saja. Yang kedua saja, shaumul khawas, puasa di mana puasa orang-orang khusus. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sangat terbatas memang ya, tapi insya Allah di lain kesempatan kita akan bisa bahas kembali. Tapi ada sedikit lagi yang saya akan sampaikan kepada ikhwan fillah terkait dengan nilai puasa dan akhlakul karimah. Tadi sudah kita sampaikan ya, sudah saya sampaikan terkait kaitannya dengan akhlakul karimah, di mana puasa atau nilai puasa berkaitan dengan akhlak. Nah, tadi jelas kalau kita memang benar-benar menjadikan diri kita shaumul khawas, puasa orang-orang khusus, maka kita menjaga lisan tuh. Artinya kita melatih diri untuk tidak berbohong, melatih diri kita untuk disiplin. Ya, disiplin gimana? Kita disiplin sahur, ada imsak, kita sudahi sahur kita, kemudian kita mulai berpuasa.
ada waktunya sampai dengan maghrib. Maghrib azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian kita berbuka lah, ya. Ketika berbuka kita minum, itu pun kita ada apa? Ada step by stepnya di dalam buku pedoman Ramadan yang saya buat. Coba dilihat, ketika azan berkumandang kita menghadap kepada makanan dan minuman. Ya, kita baca dulu doa mau makan atau minum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum seteguk dua teguk atau makan kurma sebutir dua butir dulu, sudahi. Kemudian baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu selanjutkan deh itu berbukanya secukupnya, jangan berlebihan. Kemudian puasa pun akhlak kita juga melatih supaya menjadi amanah. Amanah yang Allah berikan puasa ini harus dijalankan dengan baik. Kemudian akan memupuk rasa kasih sayang. Coba deh, orang yang berpuasa pasti lemah lembut, perkataannya juga tidak sia-sia, perkataannya juga yang dikeluarkan baik. Kemudian menumbuhkan sifat ketabahan dan kesabaran, jelas. Kemudian akan menekan nafsu rakus tuh. Ya iya, biasa kita makan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Ini hanya dibatasi pagi dan malam saja. Dan bahkan biasanya ketika kita sudah buka, di setelahnya kita udah berasa kenyang aja gitu bawaannya ya. Iya, jadi kita menahan daripada rasa nafsu rakus. Kemudian ada menumbuhkan sifat kemanusiaan sosial kita tinggi. Ada juga mengenali diri sendiri bahwa ternyata kita banyak dosa, ternyata banyak kekurangannya, banyak salahnya. Kemudian menghidupkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan rasa takwa. Kenapa? Karena amal ibadah puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah masih banyak sebetulnya yang akan saya mau sampaikan kepada antum semua, mobil khusus untuk mengevaluasi dari saya pribadi, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya dan untuk semuanya, yang insya Allah kita bisa dan mampu menjalankan puasa yang dapat bernilai amal ibadah puasanya berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.